Welcome weekly analysis. Kita punya analisa dari minggu lalu. Nah, kita akan cek apa saja yang jadi analisa kita dan bagaimana hasilnya. Semua saya share di grup Telegram ya teman-teman. Selain di TradingView, saya share juga di grup Telegram. Kemarin kita punya gold, itu masih seperti ini. Terlihat ya. Antara dia turun ke demand atau langsung naik ke supply. Ya, yang terjadi price masuk ke supply teman-teman. Oke. Lalu dari supply dia sempat tertahan. Oke, price sempat tertahan. Tetapi akhirnya dia naik lagi teman-teman. Saya sudah sempat sell dan saya kena SL plus. Itu pun saya cerita di sini ya teman-teman ya, di grup. Lalu saya ada lagi Bitcoin. Ini teman-teman, Bitcoin ya. Lalu si Bitcoin ini teman-teman, saya kasih area keputusan, decision point 66882. Kita lihat hasilnya dari Bitcoin running ya, dan dia sampai 1:2. Jadi kemarin ada gold, ada Bitcoin. Jadi untuk teman-teman yang belum join ke grup Telegram, silakan join dulu. Ada lagi yang lain apa, movement-movement dari IHSG ya, yang sempat rebound. Cuman teman-teman ingat, ini IHSG kalau dia berhenti ini bahaya. Kalau dia berhenti bahaya, karena demandnya ini belum mutlak dia masuk ya. Karena Anda boleh lihat ini ada sentuhan pertama dan sentuhan kedua. Jadi ini kalau dia nggak mutlak strong, dia akan tes lagi. Nah, ini bakal bikin panik nanti kalau sampai tes lagi ya. IHSG ya teman-teman. Lalu info juga untuk kelas batch 31, kita mulai akhir bulan Juni ini. Biaya berapa? 2,5 juta. Tanggal 30 Juni. Ya, Anda mau bayar bertahap atau bagaimanapun silakan obrolkan itu dengan admin. Kita terbuka. Dan meet up di Surabaya untuk tanggal 23 besok. Ya, silakan kontak ke admin. Terbatas setnya. Dan ada Aussie yang masih ditunggu. Dan ada plan Yakult ya teman-teman. Dari Sal, lalu ini Demon yang memantulkan harga. Sebelumnya ini ya teman-teman, 4221, dan akhirnya 4221 itu memantulkan harga. Oke, ini harapannya setelah itu saya bikin gambaran dia akan turun ke bawah. Ambil 4170 ini, 4170 sudah keambil ya, jadilah sebuah plan baru. Nah seperti ini, 4170 ambil, apakah dia akan naik ke supply? Nah hari ini kita akan bikin analisanya. Oke. Nah sebenarnya teman-teman, dari tanggal 11 lalu saya yakin banget bahwa gold ini akan turun ya. Ini pun sudah saya bikin 11 Juni. Ini kita playback. Dia kembali ke supply dulu baru arahnya ke bawah. Dari ini ya. Saya masih yakin gold akan turun. Ini masih akan turun teman-teman. Nah, lalu gimana gambaran ke depan? Oke. Gambar yang ruwet ini teman-teman akan saya ganti menjadi yang gak ruwet. Saya akan pakai Wanda ya teman-teman. Kalau kita lihat absolutely ini dia
akan retest ke bawah, kita cek supportnya 3882. Oke, ini yang dikejar. Dan Anda lihat ya teman-teman bahwa polanya lower low, lower low ini sudah nampak. Di weekly memang shadow atau weak saja, tetapi di daily ada body close di sana teman-teman. Oke. Nah, Anda lihat polanya weekly and daily ini mayor. Ya. Lalu di dalam mayor ini ada minornya. Oke. Ini minornya teman-teman. Oh, saya kasih warna hitam aja biar lebih jelas. Oke. Ini minornya. Ini sih mayor. Jadi teman-teman Anda mesti ngerti identifikasi mayor and minor. Karena kalau Anda entry di mayor, lokasinya akan beda dengan entry di minor. Ya, karena di minornya daily akan ada minornya lagi. Saya kita geser time frame. Harusnya kita ngerti polanya ini. Oke. Nah, ini saya hapus. Saya hapus semua teman-teman. Karena saya pikir teman-teman sudah tahu polanya. Kita ke A4 sekarang. Nah, di A4 ini kan polanya yang itu tadi ya dari daily. Nah, harusnya dia lanjut ke bawah. Jadi si market secara A4 ini ada break. Ini ada range trading. Ya, harusnya dia lanjut ke bawah. Tetapi kalau kita lihat ini masih ada supply lagi di atas. Ya teman-teman. Price-nya berapa? 4334. Ujung atas ini ada lagi. 4549. Cuman apakah dia kuat sampai ke sana? Kuat. Bisa kuat teman-teman. Bisa saja kuat. Karena mungkin saja dia begini. Baru turun. Nah itu bisa banget. Ini bisa banget. Ya, tapi ada stepnya. Jadi menurut H4 area ini yang dipantau. Nah, di dalam H4 ini ada minornya lagi. Kalau H4-nya tadi begini, oke, di dalam ini ada minornya lagi. Nah, ini minor lagi. Kelihatan ya teman-teman. Ada minornya. Oke, dan ini sempat ada break. Meskipun itu fake out. Ya, meskipun itu fake out. Jadi, kalau menurut si H4 ini, demand ini bisa berpotensi. Di berapa price-nya? Cek dulu. Ini dia. Ya, demand ini pun sudah saya tandai di grup Telegram. Nah, ini di bawah. 4105 ya teman-teman. 4105, 4110. Nggak jauh berbeda. Ya, disinilah ya. Area. Ya teman-teman. Jadi kalau secara hambat, yang teman-teman pantau ya supply-supply ini. Satu, dua. Analisa ini sebagai tempat Anda belajar juga ya teman-teman. Analisa mingguan ini ya. Karena step by stepnya kan kelihatan. Teman-teman jadi ngerti. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Jadi secara empat demandnya ini
Ini harus Anda pantau supply-nya ini. Karena bisa saja harga nggak langsung turun lagi, tapi harus koreksi dulu ke atas teman-teman. Bisa banget. Nah, ini masih bisa. Jadi apakah besok Senin dia akan begini? Nah, naik ke atas. Senin, Selasa, kita nggak tahu hari apa. Tapi apakah bisa seperti ini untuk A4? Ya. Lalu untuk si H1, ini teman-teman boleh lihat. Bentuknya market seperti apa? High, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, break ke bawah. Nah, ini strukturnya. Jadi, the last break ada di sini. Ya, trading range-nya kalau 4 berarti yang besar ini. Trading range satu kita punya ini. Saya suara orange. Biar tidak sama. Ya teman-teman. Ini saya hapus. Trading range-nya sudah ketahuan. Dan area sudah ketahuan. Nah, jika teman-teman besok si harga ini nggak mau masuk ke sini. Ini saya presisikan lagi ya. Area yang lebih banyak sideway ya. Nah ini dia. Oke. Kalau nggak jadi seperti ini, dia nggak turun dulu dan naik ke sana, bisa saja dia naik dulu teman-teman. Oke. Naik dulu kemana? Ini price-nya. Ini masih ancar-ancar kira-kira. Ya, level pastinya nanti di Telegram. Saya pasti nanti update lagi. Ya, jadi bisa saja begini, langsung turun besok. Tapi apakah dia naik dulu? Tapi kalau ternyata yang terjadi ini naik dulu ya teman-teman. Skenario kemungkinannya begini. Naik, naik, naik. Dia nggak kuat naik lagi, turun. Apakah baru naik? Ya, itu yang bisa terjadi minggu depan. Ya, jadi apakah dia langsung turun ke demand si punya ya 4 ini untuk tertolak naik atau dia pullback dulu ke supply. Supply-nya siapa? Supply-nya satu. Saya harap ini cukup clear, cukup jelas. Oke. Okay. M15 ya berarti apa? Teman-teman kan tak akan menunggu ke sana nih. Ya kita tunggu. Pola yang terbentuk dengan jelas. Higher high cari buy. Higher high cari buy. Oke. Okay. Keep it stupid simple. Nggak usah terlalu bingung. Ya. Oke okay, teman-teman. Areanya sudah ditandai supply 1 4253 dan di menha 448. Nanti saya presisikan areanya. Ya, jadi harusnya besok dia turun dulu baru naik atau naik dulu supply baru turun ke demand. Oke, ini untuk gold. Ya, saya bikin 2 jam deh biar lebih ketara nanti. Oke. Lalu sekarang kita ke oil. US oil kemarin kita mau sell di area atas ya teman-teman. Tapi karena breaknya ini cukup kuat, saya anggap ini breakthrough. Saya melihat ada supply yang cukup oke di sini. Nah, minggu depan kita cari sell di supply ini 84 74 untuk si oil. Kemarin oil berpotensi turun ke support H4, support H4 sudah tercapai teman-teman. 7948 ini ya.
7676 sudah break juga. Kenapa oil turun? Ya, setelah turun sudah dibuka lagi. Pertama turun nggak? Harusnya turun. Ya, 300.000 20 liter sekarang nggak dapat soalnya teman-teman. Ya, oil ini ya teman-teman, plannya dan di XY dari beberapa minggu lalu, saya masih meyakini bahwa di XY ini akan naik. Ya, jadi semua mata uang pasti melemah terhadap si US dollar. Oke, ini targetnya. Ya, kapan terjadinya? Maybe akhir tahun atau kapan? Karena ini weekly candlestick ya. Ya, sama masih target DXY masih sama. Nggak usah terlalu bingung dan ini kelihatan banget polanya. Dia uptrend ya teman-teman. Oke, jadi eh, target tempatnya dia berlabuh sudah saya gambarkan 102,85. Sekarang ke Bitcoin teman-teman. Nah, Bitcoin ini sudah sampai target. Sudah sampai target. Dalam arti sudah mendekat ke demand. Tapi belum mau turun lagi. Dan plan kita sudah berjalan. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan nih terhadap Bitcoin? Ini saya hapus dulu ya. Ini juga saya hapus. Juga saya hapus. Oke. Saya pakai H4 teman-teman. Nah, di H4 ini saya melihat sebenarnya market masih akan turun sih. Market ini masih akan turun. View saya ya. View saya market masih akan turun. Ini kita hapus dulu. Ini biarin stop loss saya hilangin aja. Daily teman-teman. Nah, compression terjadi. Dia drop. Ini habis compression juga kan. Hampir mirip compression juga ya teman-teman. Meskipun tidak begitu besar seperti yang lain. Drop ke bawah ini harapannya begitu. Nah di empat ini teman-teman. Saya melihat peluang bahwa saya hapus. Ini ada demand yang broken. Demand ini cukup kuat. Harusnya cukup kuat karena apa? Ini price sempat mental, ya. Price sempat mental ke atas, tapi akhirnya dia nggak bisa menahan. Jadi saya anggap ini range baru. Harusnya berarti dia naik ke supply dan turun. Supply-nya ini sepertinya nanti jadi liquidity, ya teman-teman. Supply-nya yang presisi ini. Ini berarti untuk re-entry yang belum dapat kemarin ya. Nah, supply-nya ada di level itu, di atas. Kenapa? Ya karena ini resisten-resisten di sini sudah di fake out duluan baru dia turun. Nah, potensial order kemungkinan ada di sana. Ya teman-teman. Targetnya kemana ini? Kalau dia naik dulu ke sana, targetnya di sini. Ini dulu. Oke teman-teman. Yap. Oke. Jadi untuk plan goal sudah tercipta. Naik atau turun dulu ke demand. Oil, saya tunggu naiknya aja. Kalau dia turun, saya belum berpikir untuk buy. Saya masih mau sell. DXY saya masih optimis dia menguat lagi sampai 102. Bitcoin naik untuk turun, teman-teman. Ya, dia naik untuk turun. Oke, jadi tiga plan ini sudah ada. Kalau teman-teman bingung atau bagaimanapun, silakan komentar. Nanti akan saya coba jelaskan.
ya. Thank you. Selamat berakhir pekan, sukses selalu, dan happy weekend. Terima kasih teman-teman.